Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Dwi, hari ini saya minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual dari pendidikan budaya yang sedang saya lakukan saat ini. Sebagai seorang pendidik atau kepala sekolah, kadang kita harus memutuskan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita. Nah, kemudian kita harus memutuskan untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, terkait dengan hal tersebut, Pak Dwi pernah mengambil keputusan di mana keduanya sama-sama benar. Selaku kepala sekolah, apakah Pak Dwi pernah mengalami yang namanya dilema etika ketika menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 benar? Ya, terima kasih Bu Siti, selamat datang di sekolah kami. Dari pertanyaan yang pertama itu saya jadi teringat ketika saya juga belajar seperti Bu Siti. Jadi selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan saya di sini, saya jadi kepala sekolah, ya pasti bukan hanya pernah Bu, tapi bahkan mungkin sering kita menemukan masalah yang konteksnya ada kasus yang dua-duanya benar yang tadi yang sampaikan sebagai dilema etika, dan di sana beberapa kejadian atau pengalaman yang pernah saya temui itu memang kita harus mengambil keputusan, dan ketika kita mengambil keputusan kan ya tentunya berisiko kedua-duanya, mesti juga dua-duanya berisiko. Tapi alhamdulillah sejauh ini keputusan yang saya ambil risikonya bisa kita minimalisir. Berarti pernah dengan dilema etika? Pernah, bahkan sering. Baik Bapak, bagaimana Pak Dwi dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus tersebut masuk ke dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasi itu kami tidak ada waktu secara khusus ya Bu. Biasanya ketika ada masalah baru kita klasifikasi ini dilema etika atau rujukan moral ya, gitu biasanya kayak gitu. Jadi fakta-fakta yang terjadi, kejadian-kejadian yang kami alami itu baru kita identifikasi kalau masalahnya muncul. Jadi kami tidak menyediakan waktu secara khusus untuk mengidentifikasi masalah-masalah itu. Oke, baik Pak. Terus bagaimana Pak Dwi menjalankan pengambilan keputusan selama ini di sekolah Pak Dwi untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ya, pertama saya mencoba, karena saya juga pernah belajar modul-modul guru penggerak, saya mencoba menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan itu, tetapi saya tambahi sedikit Mbak. Jadi setiap kali ada masalah yang datang biasanya kami awali dengan diskusi. Diskusi untuk ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman sambil mengumpulkan fakta, kemudian mencari data siapa saja yang terlibat, kayak gitu kita diskusi. Nah, kebetulan kami setiap pagi itu punya waktu untuk ngobrol kecil ya. Kami setiap pagi punya program untuk doa bersama. Nah, sebelum doa bersama kita bacakan bersama-sama, biasanya kita ngobrol terjadi masalah-masalah yang katakan harian itu sambil kita urai di situ. Jadi baru nanti kalau memang butuh waktu khusus untuk penyelesaian lebih lanjut ya kita biasanya adakan rapat atau kita adakan diskusi lanjutan gitu. Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan harus musyawarah diskusi tadi kan musyawarah. Selanjutnya Pak Dwi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang masuk ke dilema etika? Siap. Jadi secara keilmuan kan itu tadi ada 9 langkah ya. Tapi kalau saya yang sering itu tidak 9 langkah itu kita lakukan semua. Yang paling sering itu contohnya kita perlu tahu siapa saja yang terlibat, kita perlu tahu fakta-fakta yang terjadi itu yang sesungguhnya seperti apa. Kemudian kita juga
perlu mendiskusikan ini itu yang dua kan dilema etika ada dua kebenaran. Nah, dari kedua kebenaran ini kita identifikasi masuk ke dalam kebenaran yang seperti apa. Yang selanjutnya baru nanti kita diskusikan, terus kita ambil keputusan. Jadi yang paling sering yang saya lakukan itu tidak kesembilannya. Nah, kalau misalnya memang kita butuh uji legal misalnya, ya baru kita tinjau aturan yang ada. Kalau bisa saya tarik kesimpulan dari yang disampaikan Pak Dwi tadi, bahwa untuk langkah-langkahnya yang pertama kali itu adalah identifikasi masalah itu, kemudian musyawarah, baru membuat keputusan. Ya. Ditambah lagi kita juga perlu tahu siapa saja yang terlibat. Terus hal-hal apa sajakah yang Pak Dwi anggap efektif ketika mengambil keputusan? Paling efektif ketika kita sudah mengumpulkan data, kita sudah tahu siapa pihak-pihak yang terlibat, ya itu dengan diskusi itu, karena dengan musyawarah itu kita menjadi pikiran saya itu menjadi lebih terbuka dan tentunya dengan musyawarah keputusan yang kita ambil itu lebih enak diterima oleh pihak-pihak yang terkait di dalam masalah itu. Apakah selama ini Pak Dwi ada tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Ada. Tantangan terbesar buat saya pribadi adalah keterbatasan sumber daya yang kita miliki. Sebagai contoh, kalau di jenjang SMP, SMA itu kan sumber dayanya lebih banyak ya. Kalau kita di SD itu sumber dayanya lebih terbatas. Sebagai contoh, soal kekurangan personil yang kita miliki di sekolah. Manakala guru harus mengajar di kelas atau harus mengerjakan administrasi bos, kayak aset kayak gitu kan, kita menjadi tantangan, dan itu pasti dialami oleh semua sekolah yang mengalami kekurangan personil, tidak hanya saya. Jadi tantangannya itu sumber daya. Kalau sumber daya cukup, insya Allah aman. Baik, selanjutnya untuk menangani kasus tersebut, misalkan untuk mengambil keputusan, apakah Pak Dwi itu ada tata kala tertentu atau penjadwalan, atau akan diselesaikan saat itu juga ketika mendapat masalah? Ya, jadi terkondisional kalau saya, sesuai kebutuhan. Kalau masalahnya ringan, maksudnya bisa langsung diselesaikan, ya langsung kita selesaikan saat itu juga. Di luar itu kita punya itu tadi, waktu ketika doa pagi itu, di yang periodiknya bulanan, kita ada jadwal rapat bulanan. Biasanya di dalam rapat itu kita musyawarahkan. Kemudian kita beberapa minggu terakhir ini juga aktif di kegiatan kombel. Di sana juga kadang-kadang meskipun kita sambil belajar bersama, sambil sedikit-sedikit menyelesaikan masalah. Karena kita memilih modal luring untuk kegiatan mobilnya supaya kita lebih intens aja sih. Jadi itu sesuai kebutuhan. Dalam pengambilan keputusan, apakah Pak Dwi itu ada seseorang yang sangat mendukung? Apa ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Pak Dwi dalam mengambil keputusan, khususnya untuk kasus dilema etika? Apakah ada orang tertentu atau faktor pendukung tertentu? Kalau soal ini semua warga sekolah mendukung, maksudnya ikut menentukan dalam saya mengambil keputusan, terutama teman-teman guru dan tenaga kependidikan. Dan tidak ada orang khusus sih yang paling kalau ketemu rekan sejawat, saya sama teman-teman kepala sekolah kita seringnya ngobrol. Dan ketika ngobrol itu kan kita saling bertukar pengalaman ya. Apakah pernah melibatkan komite sekolah atau unsur lain dalam pengambilan keputusan? Pernah. Kita pernah terakhir kemarin pas tahun ajaran baru kita mengundang semua wali murid termasuk pengurus komite, kita sosialisasi program tahunan, kemudian kita diskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah, termasuk di dalamnya ada masalah dilema etika yang tadi disampaikan. Kita kekurangan sumber daya alam, apa sumber daya manusia kita sampaikan ke orang tua dan wali murid. Jadi faktor-faktor yang mendukung diantaranya tadi ada warga sekolah ya, warga sekolah, wali murid dan komite. Termasuk dinas terkait kayak pengawas itu kita sering komunikasi, ya sharing kayak gitu kita sering.
dengan rekan kepala sekolah yang lain juga lebih sering. Biasanya di forum K3S kita Di forum K3S ya, ketemu di momen-momen tertentu kita juga sering ngobrol, bertukar pikiran. Baik Pak Dwi, ini pertanyaan yang terakhir. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Dwi ambil atau petik dari pengalaman Pak Dwi ketika mengambil keputusan terkait dengan diri Pak Etika? Ya. Jadi yang pertama komunikasi. Kita ketika menghadapi masalah apapun, termasuk di dalamnya ada dilema etika itu, kita butuh komunikasi. Komunikasi dalam rangka menggali fakta, komunikasi dalam menggali data-data yang kita butuhkan, termasuk komunikasi ketika kita mencari pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Yang kedua, kita butuh kolaborasi. Dimanapun tempatnya, dimana apapun masalahnya, ketika kita berkolaborasi insya Allah akan lebih ringan. Kayak itu sih, dua hal itu. Baik Pak Dwi, dari percakapan kita yang sudah kita lalui tadi, saya bisa tarik kesimpulan bahwa dalam mengambil keputusan Pak Dwi selalu melibatkan orang lain dalam wujudnya ini wadahnya musyawarah dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak tentunya. Baik Pak Dwi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan dilema etika. Semoga dengan apa yang disampaikan Pak Dwi nanti bisa menambah ilmu saya. Amin, amin. Dan menambah manfaat untuk kita bersama. Amin, amin. Cukup sekian dari saya Pak, mohon maaf jika saya mengganggu waktunya Pak. Tidak sampai begitu. Sekali lagi mohon maaf, saya akhiri dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sigit. Bagaimana kabarnya hari ini? Mohon maaf Pak Sigit, hari ini saya mengganggu waktunya Pak Sigit. Mohon waktunya sebentar ya Pak Sigit untuk melakukan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual saya di calon pendidikan calon guru. Sebagai pendidik atau kepala sekolah, seringkali kita dihadapkan pada kasus-kasus. Nah, kita harus memutuskan kasus-kasus tersebut. Dan kemudian kita harus memutuskan mengambil keputusan yang tepat. Nah, terkait dengan kasus-kasus tersebut itu ada yang namanya dilema etika dan rujukan moral. Apakah Bapak selaku kepala sekolah pernah mengalami dilema etika selama menjabat sebagai kepala sekolah? Ya, Bu Siti, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SD kami di Desa Pemburan. Nanti pertanyaan itu semoga saya bisa menjawab, dan mohon maaf nanti kalau jawaban saya kurang memuaskan terkait dengan dilema etika. Saya sebagai kepala sekolah SD Desa Pemburan ini banyak sekali yang harus saya putuskan terkait dengan etika-etika yang harus saya ambil dengan kedua belah pihak yang nantinya bisa diterima. Itu sangat sering sekali kami alami. Oh ya, berarti sudah pernah ya Pak ya mengalami memutuskan masalah yang termasuk dengan ini. Baik Pak Sigit, apakah Pak Sigit bagaimana Pak Sigit mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, yang pertama itu yang kami lakukan pasti mencari fakta-fakta dulu. Misalnya kalau itu kasus dengan siswa, berarti kan saya ambil yang korbannya, kami tanya ini sebenarnya bagaimana, pelakunya juga kita tanya bagaimana ini kok bisa terjadi, teman-temannya kita juga tanya secara random, termasuk wali muridnya, termasuk orang tuanya, bahkan masyarakat pun kita tanya apakah ini permasalahan berawal dari masyarakat, dari teman permainan di luar
baik dengan guru maupun dengan orang tua, bahkan misalnya itu menyangkut komite atau masyarakat ya kita komite. Baik, jadi untuk mengidentifikasi kasus yang pertama kali dilakukan adalah mencari faktanya. Mencari fakta. Selanjutnya Pak Sigit, bagaimana Pak Sigit mengambil keputusan di sekolah Pak Sigit, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Oke. Saya ambilkan contoh begini, tahun ajaran baru kemarin Ya. kami mau memprogramkan ekstra karena anak-anak kemarin kita coba ambil ada beberapa anak yang suka dengan kesenian, salah satunya kesenian reok atau seni mana. Nah, kita mau ambilkan itu. Setelah itu kita kumpulkan orang tua, kita ambil dari berbagai macam orang tua di selingkungan kami itu memang terkenal dengan religius ya. Bahkan di tempat kami organisasi keislaman itu hampir semua ada, dari yang sudah populer sampai yang misalnya masih minoritas itu juga ada. Nah itu ada pro kontra dari beberapa orang tua tidak mendaki itu karena bertentangan dengan keyakinan beliau, sehingga ini saya harus mengcover kemauan siswa, tapi juga saya harus mengcover kebutuhan masyarakat atau keyakinan masyarakat. Jangan sampai kami membuat program yang ada di sekolah itu bertentangan. Kalau kehendak kami sih pengennya ini tetap bisa kita lakukan istilahnya, tetapi masyarakat juga tidak menghendaki yang bertentangan dengan keyakinan. Itu menjadi dilema kami. Jadi penerapannya bisa di masalah yang ada di sekitar kita dulu ya Pak ya. Nah, terus untuk menangani hal tersebut, langkah-langkah apa saja yang biasanya Pak Sigit lakukan? Yang pertama kami mencoba untuk mencari fakta dengan mengambil atau musyawarah dengan komite Ya. dan dewan guru. Ini program ini anak-anak ini tetap tersalurkan, tapi kami juga jangan sampai ini bertentangan dengan masyarakat, karena keyakinan masyarakat juga sangat kuat. Beliau juga menganggap ini sebuah keyakinan yang kebenaran. Nah, tapi di sekolah juga ini kesenian itu juga masuk dengan dengan keyakinan kami bahwa itu juga untuk meningkatkan kompetensi anak, terutama di bidang kesenian. Dan kumpulkan dengan teman-teman guru, dengan komite, baiknya apa? Kalau misalnya nanti tidak bisa terlaksana dengan misalnya reok itu, tapi kita juga nanti apa yang bisa diterima itu apa, itu kita rembukan dengan teman-teman. Baik, jadi biasanya langkah-langkah yang pertama identifikasi masalah Iya. dulu, baru musyawarah nilainya. Menurut Bapak, selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu apa? Yang pertama, yang paling efektif adalah mencari fakta. Yang pertama mencari fakta, baik itu fakta secara internal maupun eksternal. Nah, kami selama ini tidak mengambil keputusan dengan hanya mengenal satu pihak. Pasti ada beberapa pihak, bahkan kalau itu sangat urgent dan sangat kompleks, kita melibatkan komite sepertinya. Yang kedua, setelah fakta kita identifikasi, baru kita bermusyawarah untuk menentukan sikap. Kuncinya adalah musyawarah ya Pak Sigit ya. Apakah selama ini Pak Sigit punya tantangan dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika? Yang tadi sudah kasus yang tadi ya, yang kami harus menyelesaikan ekstra kesenian itu tantangannya banyak sekali, terutama dengan masyarakat. Saya mau memprogramkan kesenian reok, tetapi masyarakat tidak menghendaki. Akhirnya kami mengumpulkan dan komite menyarankan bahwa yang bisa diterima salah satunya misalnya rebana.
Nah, sehingga kami setelah mengumpulkan dengan komite aduan guru, kita putuskan karena itu juga masuk ke senian, anak-anak kan tersalurkan seninya, dan juga kita bisa diterima di masyarakat. Sehingga setelah itu kami kumpulkan wali murid untuk membuat program, dan alhamdulillah wali murid menyetujui bahwa akan belajar religius, hingga beliau teman-teman wali murid malah mendukung secara baik, secara moral maupun finansial. Jadi tantangannya malah masyarakat apa ya? Masyarakat. Baik Pak Sigit, apakah Pak Sigit punya jadwal tertentu atau tata kala waktu dalam mengambil sebuah keputusan atau menyelesaikan kasus pada DPR 3? Apakah Bapak memberikan waktu yang cukup lama atau seketika itu diputuskan? Gini Bu Siti, jadi kalau memang itu kasusnya urgent dan harus terselesaikan secepat juga kami selesaikan. Misalnya kasus dengan anak berkelahi dan sebagainya, itu hari itu juga kita kumpulkan fakta, kita identifikasi langsung hari itu juga kita putuskan, jangan sampai kita berlarut-larut. Tapi kalau misalnya kalau program seperti yang kami sebutkan tadi, itu memang kita perencanaan. Setelah ini tidak serta-merta saya harus mengambil keputusan ini harus dijalankan. Nah, sehingga kami tapi tidak berlarut lama, kita jeda hanya 2 atau 3 hari, kita mengumpulkan komite, kita mengumpulkan orang tua, akhirnya kesepakatan apa itu secepatnya. Tetap ada penjadwalan. Tergantung berat ringannya kasus. Dan tergantung apa sih kasusnya. Iya, betul. Baik Pak Sigit, pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau daya dukung dari luar Pak Sigit yang membantu Pak Sigit dalam mengambil keputusan? Faktor yang mempermudah yang pertama, kami punya tim guru yang sangat mendukung kami baik di penanganan kasus terhadap siswa maupun ide-ide yang muncul dari teman-teman. Yang kedua, kita punya komite yang solid juga yang mau memperhatikan sekolahan dan pendidikan. Itu yang menjadi faktor kedukung kami yang sangat kuat. Setelah saya sampaikan tadi beberapa pertanyaan dari awal sampai akhir Pak Sigit, adakah pelajaran yang bisa Pak Sigit petik dari pengalaman Pak Sigit dalam mengambil keputusan? Pelajaran yang kami petik yang pertama adalah setiap kasus pasti ada penyelesaiannya dan kita menyikapi, tapi kita juga harus mencari fakta yang benar, memutuskan sebuah kasus yang harus bisa diterima dengan cara mencari fakta dan identifikasi serta musyawarah itu. Jadi yang paling pokok adalah kita tetap dingin dalam menyelesaikan sesuatu, dan kita juga mendengar dari semua belah pihak untuk menentukan keputusan yang akan kami ambil. Jadi manfaat atau pembelajaran yang dipetik tadi bahwa segala sesuatunya itu perlu dimusyawarahkan dan kita tidak bisa hanya mendengar dari satu belah pihak saja, dan namun kita bisa mendengarkan dari beberapa pihak agar keputusan yang diambil lebih berdampak gitu ya Pak. Demikian Pak pertanyaan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan melakukan wawancara dengan Pak Sigit, ilmu yang saya pelajari di pendidikan guru itu semakin bertambah. Terima kasih kembali sudah mau hadir di SD kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memotivasi panjenengan. Kalau kurang, mohon maaf karena keterbatasan kami. Dan yang kedua, selamat belajar berjuang di Guru Penggerak. Semoga ilmu yang ada di panjenengan pelajari di Guru Penggerak bisa bermanfaat dan bisa bermanfaat maupun imbasnya ke dunia pendidikan di wilayah. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.